Para jin-jin atau hodam-hodam ini pun juga tahu surga neraka. Mereka kalau ngerjain itu, mereka kena salah juga. Wirid di kamar dia itu disuruh wirid A adalah asma tertentu. Disuruh wirid itu tiba-tiba mencekam, kamar itu mencekam. Langsung itu saya merinding kaget. Itu pertama kali dalam seumur hidup saya ngeliat nyata barang jatuh dari langit. Dan itu cuma kita berdua doang. Ki, kita akan membahas tentang santet. Itu sebenarnya bagaimana kita mengetahui orang yang terkena guna-guna atau ilmu hitam? Banyak sih. Yang pertama, dia biasanya cenderung temperamental. Atau dia biasanya moody. Moody-nya selalu berubah-berubah. Itu yang paling utama. Yang kedua, biasanya rezekinya mulai agak seret. Rezekinya mulai agak seret. Yang ketiga, mulai keluarganya nanti mulai banyak cekcok. Mulai banyak cekcok, marah, kayak gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi mulai sakit-sakitan. Mulai sakit-sakitan, nanti sakitnya itu tuh yang halus-halus, sakit pala, mual. Jadi kan kita kan kiranya itu sakit terus. Iya, kiranya sakit pala biasa, gitu aja gitu. Padahal lu nggak tahu kalau itu santet gitu. Jadi zaman santet zaman sekarang kan halus ya. Jadi dia tuh membuat kita itu seolah-olah tuh sakit natural gitu loh. Seolah sakit natural. Kalau misalkan langsung tembak paku kan jelas ada santet. Kalau zaman sekarang mereka pintar. Nah, cepet-cepet tuh hubungin di ruqyah. Jangan sampai yang tadinya non medis jadi medis. Kalau yang tadinya non medis sudah jadi medis, baru nyamperin ke ustadz atau ke ahli ruqyah gitu ya. Yang tadi ruqyah, ya memang jinnya hilang, tapi yang medisnya masih ada. Jadi kamu harus dua kali kerja. Ya, jadi harus dua kali kerja gitu. Ki, ini apa yang salah satu cirinya apa benar ketika kita tahu akhirnya ketika kita tertidur ada seperti ledakan bom di kepala? Salah satunya adalah dia biasa mimpi. Banyak mendapatkan mimpi-mimpi didatangi atau diganggu oleh makhluk-makhluk yang aneh rupanya. Bentuknya aneh dan menyeramkan biasanya. Biasanya sering mimpi buruk lah intinya gitu. Gitu karena rata-rata jin-jin itu suka mengganggu itu pada waktu kita kondisi tidur. Kondisi kita lengah itu kondisi tidur. Gitu, makanya Rasulullah menyarankan kita setiap malam harus tahajud, bangun, wirid, tadarus itu untuk menghindari kiriman-kiriman goib pada waktu malam hari. Nah Ki, itu kan ngomongin tentang mereka yang terkena santet nih gitu. Tapi apakah sampai saat ini santet ini masih digunakan oleh banyak orang? Masih sih sebenarnya. Masih. Itu apa sih awal mereka itu mau iri? Kalau santet itu cara yang tidak bisa diusut ke polisi, Mas. Iya. Ben, benar kan? Lu kalau mau usut ke polisi, lu dikira gila. Apa buktinya? Nggak ada buktinya, lu dikira gila, gitu kan? Jadi santet itu salah satu cara perang, salah satu cara orang berperang dengan cara halus, tanpa harus ke polisi, tanpa harus mengeluarkan dana-dana yang ribet ke polisi gitu. Dan rata-rata santet itu bisa berhubungan dengan bisnis, sakit hati. Misalkan kita suka sama cewek itu nolak kita sampai mengeluarkan kata-kata kasar, itu kalau cowoknya dendeman itu bisa nyantet, itu bisa juga ada yang kasus seperti itu. Ada juga yang kasus-kasus bisnis, gitu karena kasus-kasus bisnis dia nggak pengen si A lebih sukses, unggul dari dia, dia akhirnya nutup bikin rezeki usahanya jadi down gitu kan, itu salah satu santet juga, gitu. Atau misalkan alasan lain misalkan si A misalkan suka sama si B ini udah punya istri gitu kan, lu mau dipisahin, santet juga sama aja itu mah. Ada nggak orang yang memang sengaja mau misahin? Ada lah. Itu termasuk santet? Santet juga. Santet itu sebenarnya apa? Secara global ya, segala sesuatu yang dilakukan yang sifatnya merugikan orang lain, santet namanya. Dampak santet itu apa aja Ki? Bisa sakit, bisa rezeki seret, ya kan, bisa stres lah. Maksudnya stres itu dalam arti dia apa-apa tuh gagal lah. Tergantung permintaan dia atau perjanjian dia dengan si itu. Tergantung. Pernah nggak Ki? Saya mungkin ini saya sering nonton film, tapi pertanyaan iseng doang sebenarnya. Bagaimana ketika dia mengguna-gunain seseorang, ya, dengan si paranormal ini, ya, ada sesuatu yang dia kerjakan. Nah, tapi tiba-tiba ketika dia sudah baik dengan orang itu, nggak taunya yang paranormalnya udah meninggal nih.
Jadi udah nggak bisa ngebalikin itu semua. Maksudnya misalkan gini, ada si paranormal, ya kan ngerjain si A, misalkan. Oke, ada pasien nih, pasiennya si B gitu kan. Lalu abis itu sudah dikerjain nih. Udah kerjain. Sakit kan? Kalau sakit lah jadian. Abis itu si B ini baikan sama si A gitu. Baikan sama si A. Terus santetnya gimana cabutnya? Sementara paranormalnya udah meninggal. Ruqyah aja. Ruqyah. Iya. Kan semua itu kalau adanya virus pasti ada obat gitu. Jadi nggak harus si yang ngirim santet yang nyembuhin. Kalau harus yang ngirim santet nyembuhin, ya buat apa ada ulama-ulama kita yang kuat-kuat, yang hebat-hebat doanya, gitu. Buat apa ada ilmu Tuhan? Buat apa ada Allah kalau gitu? Jadi santet itu sebenarnya tanpa harus si ini, misalnya si A tadi nih sudah merasa kena santet, datengin aja kiai. Kayak yang memang ahli ruhaniyah gitu ya, ahli ruqyah, ahli ruhaniyah minta diruqyah atau minta amalan untuk menjaga dirinya dari sifat-sifat santet. Udah selesai. Sebenarnya sesimpel itu sih Mas Ruben. Jenis-jenis santet nih Ki, yang paling berbahaya itu yang mana? Kalau saya melihatnya dari sisi menggunakan jin kelas apa. Jin kelas apa. Jadi setiap santet itu kan ada daerah-daerahnya masing-masing, ada ciri khas masing-masingnya. Dari Jawa ada, dari Banten ada, bahkan dari Sumatera ada, dari Aceh ada, dari Padang ada. Semua negara, semua tempat itu ada. Sebenarnya tergantung dari jinnya yang bekerja. Kelas apa yang bekerja gitu loh. Apakah kelas ifrit kah, atau kelas awan kah, atau kelas toyarun kah, atau apa gitu. Jadi tergantung si kelas jinnya. Jadi kelas yang paling kuat, yang paling mengerikan itu pada waktu kita bekerja sama dengan ifrit. Karena jin ifrit ini adalah jin golongan yang paling kuat dari semua jin. Kalau kita manusia itu paling pintar. Kalau ibaratnya kayak orang Yahudi lah, paling pintar dia nih, gitu. Dan dia golongannya paling tinggi dan kekuasaannya itu tuh paling besar, ifrit ini. Dan mereka biasanya merajai jin-jin yang lain, ifrit ini. Oke, gitu. Jadi santet ini memang jika ada yang terkena atau apapun itu ya ruqyah satu-satunya. Iya kan? Karena kita punya ulama gitu yang memang mereka bisa membantu dan lebih ahli, ya lebih paham betul bagaimana menghandle ini. Gitu ya. Iya. Oke, Ki. Santet itu adakah benar yang di film atau yang di visual yang sering kita lihat mereka menggunakan boneka seperti apa yang kita lihat? Oh, itu hanya salah satu metode. Metode santet itu kan banyak. Salah satu metode menggunakan yang apa namanya boneka-bonekaan itu kan dari barat gitu. Tapi kalau misalnya dari kita sini nggak pakai itu, dia pakai jerami. Biasanya kalau di Indonesia tuh santetnya pakai apa Ki? Yang saya tahu ya. Itu pernah juga menggunakan dari kuburan. Nah itu salah satu metode. Jadi metode pengerjaan santet itu banyak banget. Sebenarnya banyak banget. Gak hanya harus menggunakan voodoo, itu hanya salah satunya aja itu mah. Kita bisa nggak tahu pelaku siapa yang nyantet kita? Kalau selama ini sih saya hampir nggak bisa tahu ya. Tapi saya cuma bisa tahu ini ciri-ciri dari mana. Kayak ibaratnya gini Mas Ruben, kita nggak akan bisa tahu lu dari mana. Tapi saat lu berpenampilan seperti itu kita tahu. Ibaratnya perawakannya. Kita lihat dari karakter jinnya kita bisa tahu. Cuman hanya itu aja. Tapi kalau misalnya sampai mengetahui siapa yang ngirim itu susah. Kenapa? Karena jin yang sudah menjadi anak buahnya si dukun biasanya akan loyal sekali. Sangat loyal. Dia sampai mati pun nggak akan ngomong siapa yang ngirim dia. Biasanya begitu. Karena kalau misalkan dia sampai ngomong, ya kan, lalu dia ngomong nih, dia jujur si Anu yang apa namanya yang ngirim gitu kan, dia pulang dihajar dia sama dukunnya, jadi dia nggak akan ngomong. Sepengalaman saya selama saya berkiprah di dunia seperti ini, nggak akan ada yang bisa tahu siapa yang ngirim. Cuman kalau misalkan ciri-cirinya dari mana, wilayah mana, mentok-mentok sampai kira-kira rumahnya di daerah mana, itu ya paling mentok-mentok sampai situ, karena dia ngirimnya kan dari situ sampai gitu doang. Tapi untuk siapa yang ngirim kita nggak tahu. Santet antar keluarga itu pernah nggak terjadi? Pernah. Sekeluarga? Antar keluarga ya, kakak beradik gitu ya. Ya maksudnya kakak beradik kan, kakak beradik karena misalkan warisan. Sepupu, mentok-mentok karena bukan duit, karena bukan apa lagi. Ingat loh Mas Ruben, inilah yang jadi pelajaran saya. Orang tua ke anak itu sayangnya setengah mati. Ya. Itu pasti. Mau anaknya bawa kabur uang bapaknya miliaran, tapi kalau anaknya balik ke orang tuanya minta maaf, orang tuanya pasti maafin. Tapi kalau sudah urusan sama sepupu, udah urusan 100 juta aja, udah. Ya, dukun mainnya. 100.000 aja. 100.000 aja bisa
bisa bye-bye ibaratnya, Iya, bisa betul. delete-deletan kontak, kita ibarat ngomong kasarnya. Iya. Gitu. Udah nge-delete semua ya. Iya. Kita tidak bisa menghindari itu semua, tapi kita bisa menghindari dengan amal ya kali ya Ki ya. Jadi kita juga bisa jaga cara bicara kita, jaga ucapan dan tingkah laku kita, sehingga tingkah laku tidak dengan sengaja menyakiti orang lain, atau mulut dengan sengaja menyakiti orang lain, karena bisa saja ketika dia yang disakiti, tiba-tiba dia tidak sengaja berbicara kata ikhlas, ya malah berbalik biasanya Iki. Kalau orang sakit hati tiba-tiba ngucap dengan spontan, itu alam akan merespon, dan itu akan kena loh biasanya. Menolong seseorang gitu ya, yang pasien ya Ki Sukma sendiri, tapi pernah nggak diserang balik Ki Sukma? Oh pernah, sering Sering lah ya. Sering. Jadi itulah resikonya kita sebagai peruqyah ya, ahli ruqyah. Saya ini kan termasuk ya ahli ruqyah. Jadi pada waktu kita sudah selesai ruqyah orang, nyembuhin orang gitu kan dari gangguan jin dan santet dan sebagainya, yang bikin repot itu sebenarnya paket embel-embelnya. Sesudah itunya. Sesudahnya. Pas kita nyembunyiin mah enjoy aja, sudah Dendamnya, ngobrol, males ngopi, ya kan. Udah selesai itu kiriman baliknya itu loh. Nah, kiriman baliknya itulah kenapa orang-orang ahli hikmah itu tiap malam harus rajin tahajud dan wirid. Kenapa malam-malam harus bangun tahajud, wirid, terus tadarusan untuk supaya yang kiriman-kiriman itu mental. Ya. Nah, waktu itu pernah saya lagi sakit, nggak enak badan, tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu. Saya lagi nggak enak badan, sakit gitu kan, saya sempet bolong seminggu ya. Karena sakit seminggu, tidak wirid lah tiap malam seminggu, nggak tahajud gitu kan. Dapat serangannya itu bentuknya seperti ini. Jadi kita pas tidur ya, seperti ada yang makhluk aneh lah pokoknya, ya kita katakan jin lah ya. Itu datengin kita, nyamperin kita begini, sampai akhirnya saya kebangun dan muntah. Saya kebangun sampai muntah, sampai saya cari wastafel buat muntah. Sampai seperti itu kalau nyerang itu, sampai saya sesak. Di sini pasti sesak. Habis sesak itu terus caranya buat itunya gimana? Tarik napas, tahan napas, langsung tahan napas, dikedutin di sini, lalu saya baca Al-Fatihah, entah amalan-amalan saya gitu kan, lalu saya hembuskan balik. Pada saat hembuskan balik, kalau kita sendawa berarti energi negatifnya keluar. Sampai sendawa, gitu, sampai sendawa berenergi negatif keluar, baru cari air. Cari air, kita baca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, Ayatul Kursi 1 kali, saya langsung minum, wirid. Kalau enggak, nanti kenanya ke istri, ke ART, ke orang-orang yang lain. Pada waktu kita wirid di rumah, kita tadarusan di rumah, kita tahajud di rumah itu melindungi satu keluarga. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mulai jarang-jarang nih wiridnya nih, kalau dia nggak kena ke kita, gitu, nggak kena ke kita, ya kena ke anak istri. Yang berhak mencabut nyawa seseorang itu hanya Tuhan. Ya. Kita mengenal qada dan qadar. Qadar itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan sama Tuhan. Ya. Qadar itu apa? Waktu kita hidup, waktu kita lahir, dan waktu kita mati. Ya. Jadi waktu kita mati itu banyak cara, Mas Ruben. Ya. Bisa sakit, bisa tertabrak di jalan, bisa waktu ibadah, bahkan bisa kena santet meninggal. Nah, pada waktu kita disantet lalu meninggal gitu, saya hanya bisa mengatakan pada teman-teman semua, jangan salahkan santetnya, tetapi salahkanlah dirimu sendiri. Kenapa Allah izinkan santet itu masuk ke badan ente? Itu yang jadi permasalahan. Tanya sama diri kita sendiri. Berarti dibalikin lagi keimanannya ya. Iya. Apakah keimanan dari MOP Lovers itu sudah kuat atau belum? Gitu, ya kan? Jadi kalau memang ya kalau dia belum pantas masuk, ya pasti nggak akan masuk. Iya, karena semua atas izin Tuhan juga. Tuhan itu mengabulkan yang negatif maupun yang positif. Tetapi Tuhan akan melindungi orang-orang yang dia cintai. Kayak misalkan ada si A. A ini dicintai sama Tuhan, sama Allah. Lalu ada yang mau nyantet, ya nggak bakal kena, ngerasa pun enggak kok. Tapi kalau misalkan dia ini sholatnya jarang, jauh dari Tuhan gitu, jauh dari rahmat Tuhan gitu ya, tiba-tiba dikirimin santet, ya Allah kabulkan yang ini, kena juga, dia meninggal juga. Gitu. Jadi yang harus disalahkan sebenarnya bukan diri kita, bukan si santetnya, bukan si jinnya, tapi diri kita sendiri. Berapa lama jangka waktu ketika orang menggunakan ilmu pelet? Beda-beda, Mas Ruben. Karena setiap kasus itu berbeda-beda. Jadi ilmu pelet itu biasanya ada tingkatannya. Yang pertama, dia biasanya baru mengenal, itu paling gampang. Dapetin, maksudnya menyatukan itu goalnya itu paling gampang. Karena dia belum ada rasa sakit hati. Dan di sisi lain si target pun tidak ada pacar atau tidak ada orang di hatinya.
Itu lebih gampang, itu paling gampang. Yang kedua yang agak lebih sulit adalah pada waktu si target sudah memiliki pacar atau ada orang lain di hatinya. Itu agak sulit sedikit ya, karena harus memisahkan dulu habis itu bersatukan. Yang ketiga yang paling lebih sulit lagi adalah si target sempat pacaran sama si pasien kita, sakit hati, putus sakit hati, terus dia punya pacar lagi, itu paling susah karena sudah ada luka di hatinya. Itu yang paling susah. Yang paling sulit terakhir yang saya sampai angkat tangan adalah kalau sudah menyangkut orang tua. Kalau orang tua sudah tidak setuju, ditambah lagi sakit hati, minta ditentang. Minta ditentang orang tuanya, ya nggak bisa. Karena derajat orang tua itu tinggi, nggak bisa kita lawan kalau orang tua. Ki, gini, kalau Ki semua sendiri pernah nggak ketemu sama dukun santet yang bandel banget? Dukun santet yang bandel banget, maksudnya dia nyerang lagi. Udah dibalikin dia benerin, balik lagi begitu, balik lagi gitu. Kalau saya sih pernah ngerasanya dia ngirim, waktu itu ceritanya tokek di rumah, ada tokek di rumah. Untuk seterusnya dia ngirim lagi sih, saya tetap ada ngerasa ada memang yang masuk, tetapi tidak sampai masuk ke dalam rumah, gitu. Cuma sampai di depan doang gitu. Yang pernah sih yang waktu itu ya, jadi yang pertama itu waktu itu saya lagi mau ruqyah rumah gitu kan, saya mau keluar, tiba-tiba ada tokek mati, tokek warna putih. Jadi tokek ini aneh, digiles enggak, tapi penyet. Jadi rumah saya itu kan ada parkir satu mobil ya, kita parkir mobilnya itu tuh di depan. Tokeknya tuh matinya di garasi kita. Padahal kita tuh parkir mobil di depan. Pas saya keluar, loh kok ada tokek mati, saya bilang gitu. Tiba-tiba tokeknya kepenyet aja gitu, kepenyet. Tapi penyetnya aneh, palanya enggak, badannya penyet, gitu loh. Dan sininya bopeng dikit, jadi seperti hancur sebelah sininya gitu, itu tokeknya. Nah setelah itu saya di jalan, berapa kali hampir mau nabrak gitu kan, itu saya bilang ini ada gangguan nih, saya bilang. Nah saya itu kita istighfar, kita wirid amalan, habis itu sudah lepas, habis itu saya pulang. Saya pulang beberapa kali, saya ini ngeliat ini ada energi yang bikin kita panas, saya pusing gitu kan, saya wirid, selesai saya wiritan seminggu, saya nggak putus tahajud seminggu, akhirnya nggak ngerasa aneh-aneh lagi sih, nggak ngerasa aneh-aneh lagi. Dengan ngerasain yang apa ya? Oh ini bahaya nih gitu ya. Cuman yang saya perhatikan berarti selama saya masih sakit kepala selama seminggu tuh dia terus ngirimin. Saya bingung sama nih orang, nggak ada kerjaan apa capek. Ini jadi waktu Ki dapat ini udah terukir gini? Udah begini. Gimana Ki? Silakan. Berani megang Ki, takut ini. Ini kepala apa sih Ki? Ini ada macannya ada 4, 1, 2, 3 nih kepala macan. Satu lagi 4 macannya di sini nih macan 4. Gitu. Gini, kalau ngelihat yang ada di sini, kembali saya bilang ini adalah orang pilihan sih menurut saya ya. Kenapa saya bilang orang pilihan? Karena tidak semua orang saya rasa terpilih. Jadi mungkin bahasa saya bilang tetap orang pilihan, ya. Karena kalau yang kayak gini kan berarti dia mau ngikut dengan siapa kan? Iya, dia jodohnya. Jodohnya kan? Jodohnya ikut sama siapa? Kalau tiba-tiba ini hilang gimana? Ya berarti ya sudah kalau udah hilang. Kalau saya sih sekarang, kalau dulu Mas Ruben, saya terlalu sama pusaka itu wah banget lah. Tapi semenjak saya memperdalam agama lagi, saya makin belajar lebih dalam lagi gitu kan. Sebenarnya pusaka yang terkuat itu bukan tongkat, bukan keris, bukan merah delima, bukan, tapi iman. Makanya kemarin tongkat di KPP patah, ya sempat nyaknyus aja sih, nyaknyus dikit gitu. Cuman ya sudah gitu, tetap kita happy lagi. Kenapa? Yang penting kan iman saya nggak patah. Yang paling penting itu. Jadi ya sudah ya, kalau udah pusaka ya sudah patah ya sudah gitu. Jadi saya hanya sekarang, kalau dulu ya saya menganggap pusaka itu wah sekali, tapi sekarang saya anggap pusaka itu hanya sebagai ikon saya aja, jadi seperti tetekan, ciri khas gitu, souvenir gitu. Secara fungsi sesungguhnya pusaka tongkat ini apa? Sebenarnya pusaka ini sebenarnya multifungsi, sebenarnya bisa disuruh untuk mengerjakan hajat-hajat apa aja sebenarnya. Kayak waktu itu saya pernah narik tongkatnya yang dikasih buyutnya Mbah Mijan, itu saya ngandelin tongkat ini. Karena waktu itu kondisi saya capek, dehidrasi, capek gitu kan. Nggak murid-murid juga ngasih minum pula, itu kurang ajar tuh mereka tuh emang. Jadi ngeliat gurunya kecapean, dehidrasi, bukan kasih minum kayak apa kayak gitu. Mereka iya, nggak peka itu memang mereka itu, aduh kurang ajar emang. Dari itu
saya kecapean kan, tiba-tiba ditodong. Buyut waktu itu Mbah Mijan mah kerasukan, ditodong sama buyutnya, mau dikasih tongkat. Waduh, saya bilang, bahan nggak bawa, minyak nggak bawa, sudah kelelahan pula, air minum di mobil, mampus lah gimana saya bilang. Akhirnya saya ngandelin ini. Pada waktu ngandelin ini makanya tongkatnya itu kan sempet delay jatuhnya. Ki Sukma, terima kasih Ki udah datang ke sini ya. Thank you. Ilmu dari Ki Sukma ini bener-bener seneng gitu. Jadi kita membahas sesuatu hal yang tidak kita pikirkan dari sudut pandang yang negatif. Tapi banyak hal-hal yang negatif yang kalian mungkin dengar itu mungkin yang harus kalian hindari. Betul. Jadi apa yang dimiliki oleh Ki Sukma sendiri ini memang adalah hal-hal energi positif yang tidak mengajarkan para pasiennya atau semua yang menjadi anak buahnya Ki Sukma sendiri ini untuk mengikuti ya sesuatu yang salah, tapi menebar kebaikan, selalu baik sama siapapun yang ada di sekelilingnya, beramal, itu yang paling penting ya Ki. Yang paling penting juga sedekah, ingat sedekah itu bisa menolak bala. Itu paling penting, makanya rajin-rajinlah sedekah. Gitu. Tapi kalau misalkan rajin sedekah, insya Allah akan dijauhkan dari namanya mara bahaya. Terima kasih buat semuanya. Jadi Ki, nanti kapan-kapan main lagi kesini ya semua ya. Kalau diundang masih datang. Pastilah. Banyak yang aku mau bahas yang sebenarnya simpang siur di luar sana, tapi mudah-mudahan dengan adanya sisi dunia ini kita bisa meluruskan. Ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye. Bye.